Hai Virgo, selamat datang di channel Mama Tarot. Di sini saya akan membacakan tentang asmara kamu ya. Ini tentang apakah dia menduakanmu saat ini, 3 Agustus 2024. Kita akan cek bareng-bareng energi dia yang terkoneksi denganmu saat ini, bagaimana energinya. Saya ingatkan, tetap teguhkan kepercayaan kamu kepada Tuhan, Sang Pencipta kamu. Energi nanti ini hanya sebagai misteri kehidupan untuk menyertai langkah hidupmu. Semoga kalian bijak menyikapi pembacaan ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika pembacaan ini bermanfaat bagi kamu. Baik, Virgo, saya tarik energi kamu. Sesuaikan kondisimu saat ini dan pembacaan ini bersifat vice versa. Saya mulai. Ada Two of Cups ya. Ada The Wheel of Fortune, Two of Wands, King of Cups, ada The Chariot ya. Ada Knight of Swords, Three of Cups ya. Ada The Emperor, under the deck ada Eight of Pentacle. Ada energi dari Pisces, Cancer, Scorpio, Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra, Gemini ya. Taurus, Virgo, Capricorn. Yang kencang ada Pisces, ada Leo, ada Cancer, ada Aquarius, ada Taurus, ada Virgo, Gemini, Capricorn juga kencang. Kita mulai bahas. Saat ini energi dia itu mencoba untuk mengubah hidupnya, yang dimana banyak keinginan ya, banyak harapan, banyak ekspektasi yang ingin dia wujudkan gitu. Salah satunya ya memang tentang punya cinta sejati gitu ya. Tapi dia merasa mengeluh sekarang, dalam artian ya, kenapa percintaannya itu selalu berakhir dengan kedukaan, yang dimana ketika dia mencintai dan ngerasa sayang banget dengan seseorang, ya seseorang tersebut itu kayak nggak pernah respect sama dia gitu ya. Jadi dia merasa kayak lama-lama juga ngerasa ya kenapa harus begini ya, kenapa harus dia diberi rasa yang begitu dalam kalau ujung-ujungnya harus begini kita, dalam artian harus begini ya, kenapa nggak bisa bersama kita ya. Jadi ya sekarang itu dia ngerasa memang udah nggak percaya lagi dengan adanya cinta, bahkan ya memang dia ngalamin trauma ya, dia ngalamin trauma. Tapi sebenarnya dia itu sangat percaya dengan kata hatinya, yang dimana kata hatinya bersuara dengan tentang perasaan kamu, yang dimana kamu pun merasakan hal yang sama seperti apa yang dia rasakan. Tapi ya kembali lagi bahwa yang terlihat itu nggak seperti harapan dia, yang terlihat itu nggak seperti firasatnya dia, feelingnya dia gitu ya. Jadi kadang-kadang juga pikiran tersebut itu mempengaruhi dia ya, pikiran yang menunjukkan bahwa kamu ini orangnya semena-mena sama dia, gak pernah respect sama dia ya. Kadang-kadang itu mempengaruhi dia, sehingga kadang-kadang dia ngerasa bahwa oh ternyata memang dia harus sadar diri, sadar situasi gitu, bahwa memang apa yang mungkin terjadi dalam hidupnya sekarang itu bukan karena ujian yang dimana dia harus sabar dan akhirnya akan dipersatukan dengan kamu, tapi justru dia harus sadar untuk menghindar dari kamu, karena memang pada kenyataannya yang terjadi adalah kamu tidak pernah punya rasa dengan dia ya. Jadi energinya itu penuh dengan kebimbangan, penuh dengan kegelisahan, penuh dengan kegalauan gitu ya. Itu adalah energi dia sekarang gitu, yang dimana sekarang dia mencoba untuk menghindari kamu bukan tanpa alasan, tapi memang dia mencoba untuk menyelamatkan hatinya untuk yang kesekian kalinya, karena dia sudah capek ya, merasa sakit hati terus menerus gitu ya. Dia udah capek merasa sakit hati. Dan di sini mungkin memang kamu ngerasa bahwa apa yang dia lakukan itu
apa ya, memang mengalami perubahan, dalam artian kamu juga bertanya-tanya sendiri dalam hatimu, bertanya-tanya dengan dirimu sendiri, kenapa dia berubah? Apakah dia udah menyerah? Apakah dia udah nggak sayang sama kamu? Apakah bahkan ada yang lain selain kamu? Apakah dia menduakan apa ya, kamu, dalam artian ya mungkin udah dekat dengan yang lain gitu. Ketika kamu pertanyakan pertanyaan seperti itu, jawabannya tidak. Ya, jawabannya tidak. Dia menghindar bukan karena ada yang lain, tapi dia ngerasa memang gak ada kestabilan dalam hubungan yang dimana ya. Dia ngerasa selalu dia yang berusaha, dan nggak akan ada kestabilan ketika memang yang usaha itu hanya sepihak gitu ya. Sedangkan kamu itu stagnan gitu menurut dia ya, kamu stagnan. Jadi ya dia capek gitu loh ya, dia lelah gitu ya. Dia ngerasa ya menyerah gitu, dia ngerasa ya harus menyerah karena harus sadar ya, sadar diri gitu, sadar keadaan ya, bahwa memang sampai kapanpun ketika dia berharap lebih, selalu berharap, ujung-ujungnya nggak akan dia dapatkan sesuatu yang ingin dia dapatkan, yang ingin dia wujudkan untuk bisa bersama dengan kamu ya. Jadi dia merasa bahwa hal ini tuh sangat mempersulit dia ya, sangat mempersulit dia. Dan dia merasa sangat terbebani dengan semua ini, merasa sangat apa ya, tidak terapresiasikan dengan semua ini gitu ya. Dan mungkin nggak ya akan ada jalan keluar untuk kalian berdua, misalkan nekat gitu ya, bisa ya, asalkan kalian sama-sama bisa menanggung resiko bareng-bareng. Tapi di sini sepertinya energimu masih stagnan, dan dalam waktu ke depan pun masih stagnan gitu. Jadi ya mungkin jalani sajalah apa yang jadi alur kehidupanmu sekarang gitu ya. Dan gak perlu kamu pusing-pusing mikirin apa yang akan kamu lakukan ke depannya, karena semua itu udah diatur Tuhan gitu. Tapi di sini gak ada potensi di mana kamu akan merubah pola pikirmu, yang dimana kamu orangnya itu realistis banget gitu ya. Kamu orangnya tuh logika banget gitu, pikiran banget, menggunakan pikiran banget. Jadi memang sulit untuk meluluhkan hati kamu sebenarnya. Tapi salah satunya ya dia bisa meluluhkan kamu, cuman kamu di sini nggak mau mengakuinya gitu. Ya, itu sangat terlihat jelas di sini. Dan di sini ya kamu harus bersabar ya untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan, misalkan apa ya, keberanian untuk memutuskan. Ya kamu harus bersabar ya. Dan jikalah memang kamu rasa ya kamu harus bisa kamu harus mungkin stuck untuk demi kebaikan, ya udah jalani saja apa yang menurut kamu benar saja ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Dadah.